Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Apa maksudnya Pak Ustaz? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 79 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang yang mengganggu dari jalan. Apa maksudnya? Maksudnya iman itu sejalan dengan amal. Karena la ilaha illallah itu amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, amal. Dan menghilangkan gangguan di jalan. Ada yang menerjemahkannya membuang duri. Tak ada di situ duri. Semua yang mengganggu, batu, duri, segala macam, campakkan jalan. Tadi ada yang mengirim ke WA saya, ibu-ibu mandi di tengah jalan. Saking kan dalamnya lubang itu, ada perempuan mandi. Pakai gayung, ditangkap sama polisi, diusir. Jangan mandi sini lagi, Bu. Hilang. Dulu kalau ada lubang ditutup, dibelikan semen. Sekarang enggak, ditanam orang batang pisang. Imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan. Artinya apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan kecil, walaupun menghilangkan yang di jalan mengganggu. Begitulah iman. Makna 70 sekian cabang itu bukan angka nominal, artinya banyak. Karena orang Arab biasa kalau nyebut banyak 7 sekian, 70 sekian. Umatku akan terpecah menjadi 73, maksudnya pecah banyak. Begitu juga dengan cabang iman adalah 70 sekian, artinya iman ini banyak cabang-cabangnya. Amal-amal iman, karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Sampai sekian puluh cabang. Bagaimana cara menasihati seorang ustadz yang pendendam dan tidak pemaaf? Cari ustadz lain menasihati dia. Misalnya saya nih ya, saya pendendam, dendam kesumat dan tak pemaaf. Cari ustadz lain. Ustadz siapa? Ustadz Mustafa. Ustadz Mustafa, ya, tolong nasihati Ustadz Somad tuh. Kenapa dia tak mau ke masjid kami lagi? Sakit betul hati dia rupanya. Nanti Ustadz Mustafa menasihati saya. Begitu teknisnya. Orang yang berzina bertaubat di negeri kita, apa mati pergi ke tempat, apa mesti pergi ke tempat laksanakan hukum rajam? Iya. Kalau ada negeri yang melaksanakan hukum rajam, maka dia minta dirajam di situ, dilempar batu sampai mati untuk menyelamatkan dia. Dalilnya mana? Datang seorang perempuan ke Nabi mengaku sedang hamil karena zina. Kata Nabi, lahirkan anakmu dulu, anakmu tak berdosa. Setelah anaknya lahir, datang dia rajam melaku sampai mati. Kata Nabi, susukan anakmu. Setelah disusukan anaknya, baru lempar batu sampai mati. Kalau tak ada di dunia ini melaksanakan hukum rajam, salat sunat taubat, istighfar. Jangan minta sama saya, rajamlah aku Pak Ustaz. Tak berani saya merajam. Nanti saya lempar batu bagi mati, saya ditangkap. Apa hukum memakai tas sepatu yang terbuat dari kulit hewan? Kulit kambing, kulit sapi. Misalnya ada sapi mati sapi, lalu najis sapi yang mati karena sakit medco, sapi gilo, med sapi sakit, ko sapi, med gilo, medco sapi gilo, lalu kemudian mati sapi tadi, lalu kulitnya diambil, halal tak kulitnya itu dimakan? Enggak. Kalau disamak halal, disamak dia. Tapi kulit babi, kulit anjing tak halal disamak. Binatang yang halal dengan binatang haram, binatang halal kulitnya halal disamak, dikasih lumpur tanah, lalu kemudian dijemur kering, diolah, maka boleh antum pakai. Seandainya kita memakai tas dan sepatu kulit tersebut dari kulit hewan yang haram, tapi kita tak mengetahui, orang tak tahu, tak apa-apa. Tapi jangan tak mau tahu, memang tak tahu dia. Kalau sudah tahu perusahaan ini punya orang kafir Eropa, dia memang dari kulit binatang haram, tak boleh kita pakai. Ustaz, doakan anak saya dapat jodoh tahun ini, insyaallah. Mesti tahun ini pula tuh. Tak apa, tak minta, nanti sama-sama kita berdoa kepada Allah.